Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Satiti Widiasini. Di sini saya akan melakukan measurement checklist pada engine SAA 4D95LS strip 3. Sebelum melakukan pengukuran, sebaiknya kita memakai alat pelindung diri. Yang pertama, safety helmet, khususnya untuk melindungi kepala dari benturan atau kejatuhan benda-benda. Kemudian ada safety glove, khususnya untuk menghindari terjepit saat melakukan pengukuran atau tergores benda-benda tajam. Kemudian ada safety shoes, fungsinya untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda-benda. Langsung saja kita ke video pengukurannya. Kita akan menjadi engine SAA 4D95LS strip 3. Pertama saya akan menghitung piston grid. Saya akan menghitung XX dan ukurnya yang pertama sebagai ini mempunyai nilai 94,90. Anak kater itu muraro nasi koloro cuk Jaya satu mempunyai nilai 95,9. X-nya itu 94,91, Y-nya itu 94,39, dan X-nya itu 94,50, kemudian Y-nya itu 95,00, kemudian piston pipe-nya 94,95, kemudian sumbu Y-nya itu 94,48. Di sini saya akan melakukan pengukuran pada piston pin. Yang dihitung itu sisi A, B, sama C. Nah, di sini sudutnya itu ada XX, YY. Pertama ini melakukan pengukuran pada A menggunakan Vernier caliper ukuran 0,02. Untuk yang sudut A ini nilainya 30,00, kemudian yang B ini juga sama 30,00, kemudian yang C juga sama 30,00. Di sini saya akan melakukan measurement pada piston pinhole. Yang dihitung itu sudut XX dan YY, dan kiri dan kanan. Saya akan menghitung sudut XX-nya. Sudut XX-nya ini mempunyai nilai 29,80 dan akan menghitung sumbu Y. Sumbu Y-nya juga 29,80. Normalnya itu 30,00 mm, berarti ini mempunyai keausan 2 mm. Ini saya akan menghitung side groove of piston ring. Ini ada 3 celah. Yang pertama celah ke-1 ini sampai tidak ada celah menggunakan ini hasilnya berarti
220 menggunakan fillet gauge ukuran 1, 90 sama 30. Dan celah kedua itu ukurannya 2 mm, kemudian yang celah ketiga ini 3,90. Baik, saya akan menghitung setting of piston ring, menghitung celah ini, tapi yang udah dikasih ringnya ini. Pertama, celah ke-1 kita hitung pakai fillet gauge angka 20. Nah, ini sampai nggak ada celahnya gini. Ini 20. Kemudian celah yang ketiga itu menggunakan nomor 10 sama 0,5. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran pada tightening rod cap mounting bolt. Yang pertama ini di sini ada small end bushing dan big end with bushing. Yang pertama melakukan pengukuran pada sumbu XX. Untuk sumbu XX-nya itu nilainya itu 61,00. Kemudian yang sumbu Y-nya juga. Kemudian yang small end bushing ini tadi saya hitung sudah sumbu XX-nya itu 29,60 sama sumbu YY-nya ini 29 sama 60 juga. Di sini saya akan menghitung inside of camber ini menggunakan Vernon caliper. Tuh hasilnya ini 50,90. Di sini saya akan melakukan measurement checklist pada crankshaft main journal. Yang dihitung itu bagian 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk yang dihitung itu sisi atas dan sisi bawah. Sudutnya itu sudut XX dan YY. Yang pertama saya akan melakukan ukuran pada sudut XX yang bagian atas. Nah, pada bagian atas yang XX ini mempunyai nilai 70,00 dan akan melakukan pada sumbu YY. Sumbu YY-nya yang bagian atas nilainya juga 70,00. Di sini saya akan melakukan measurement crank pin journal. Di sini ada bagian 1, 2, 3, dan 4. Di sini saya akan menghitung sumbu XX pada bagian A. Pada sumbu XX bagian A, nilainya itu 57,00. Kemudian saya akan menghitung bagian YY
bagian A. Pada sumbu YY bagian A, nilainya sama juga seperti sumbu X tadi, 57,00. Di sini saya akan melakukan instrumen pada Kemsa main jurnal. Di sini ada 3, 1, 2, dan 3. Diukurnya itu sumbu X dan Y. Terus titiknya itu titik A sama titik B. Saya akan menghitung X titik A. Kalau yang di atas di X jadi 54 di sini Hasilnya di sini itu yang sumbu X titik A itu hasilnya 50,36. Kemudian saya akan menghitung loop intake exhaustnya ini. yang di bagian B Sama intake ukurannya loop exhaustnya itu bagian atas sama bawah juga. 60. Hasilnya ini yang titik A ini hasilnya 42,70. Tadi sudah saya hitung semua yang intake exhaust ini dari titik A sama titik B ini sama, hasilnya itu 42,70. Saya akan menghitung kausan pada silinder liner. Yang pertama menggunakan parent caliper dulu untuk mengetahui ukurannya silinder ini, kemudian agar bisa menggunakan bore gauge. Di sini ukurannya 94,80. Mikrometer outset dengan ukuran Ini pakai ukuran 25 sampai 50 mm. dan dikalikan. Di sini ada 3 macam diameter yang akan diukur, yaitu A, B, dan C atau diameter atas, tengah, dan bawah. Untuk pengukurannya sendiri Sudah 0 ada 8 ukuran, yaitu ukuran vertikal dan ukuran kan menghitung titik atas, bawah, dan tengah. Yang pertama menghitung sumbu XX dulu. Pada sumbu XX ini bagian atas ini kausannya sekitar 33 satuan, dan yang sumbu XX bagian tengah ini sekitar sama 33 satu lebih juga. Kemudian sumbu YY nya bagian atas ini sekitar 30 satuan. Dan terima kasih.